Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rivaldi. Anxiety merupakan penyakit sejuta umat dan sejuta rasanya, yang tentu sangat menyiksa bagi yang mengalaminya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mengalami anxiety. Oke, langsung saja, hal-hal apakah itu? Mari kita simak sama-sama. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika mengalami anxiety yaitu memperhatikan atau menjaga 3P. P yang pertama, pola makan. Pola makan yang baik untuk anxiety menurut para ahli gizi itu banyak. Namun di sini saya lebih menekankan kepada teman-teman makanan-makanan yang sering kita jumpai. Misalnya makanan berfermentasi, makanan instan, makanan yang cepat saji, makanan yang terlalu pedis, makanan yang terlalu asam, atau yang berminyak-minyak. Itu dihindari. Selain itu, sikat. Karena kalau kita pantangin makan, nanti seterusnya kita akan takut dengan makanan itu dan dapat memicu anxiety timbul. Ketika mengalami anxiety, lambung masih belum bisa menerima makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, sehingga efeknya dada terasa panas, jantung berdebar-debar. Yang terpenting memperhatikan apa yang kita makan dan kapan kita makan atau waktu makannya kita. Jika efek anxiety sangat parah, lebih baik makan setiap 2 jam sekali dengan porsi sedikit-sedikit, dibarengi dengan pengobatan lambung secara alami seperti yang saya lakukan, pengobatan dengan menggunakan temulawak dan gula aren atau gula merah. P yang kedua, pola hidup. Pola hidup yang baik untuk anxiety yaitu menjaga tidur lebih awal, bangun lebih awal, ibadah, olahraga teratur, dan banyak bersosialisasi atau banyak refreshing. Tidur 6-9 jam untuk menjaga jantung yang sehat, yaitu jam 9 malam tidur dan bangun jam 4:30 atau jam 5 pagi, kemudian sholat subuh dan lanjut dengan berolahraga. Berolahraga yang ringan saja, misalnya jalan cepat atau jalan santai juga bisa. Ini baik untuk jantung dan pernafasan. P yang ketiga, pola pikir. Dari ketiga pola ini, pola pikir adalah faktor utama yang bisa menentukan untuk Anda sehat dari anxiety. Karena percuma saja kalau Anda sudah menjaga pola makan, menjaga pola hidup Anda, namun pola pikir Anda tidak dapat dikendalikan. Anxiety tetap saja dalam pikiran Anda dan memicu organ-organ tubuh Anda, lambung panas, jantung berdebar, cemas, dan sebagainya. Itu susah untuk penyembuhan Anda dari anxiety. Sehingga saya tekankan kepada teman-teman untuk bisa mengendalikan pola pikirnya, kecemasannya dengan memperhatikan. Hindari stres berlebihan, hindari emosional. Karena ketika anxiety, hal-hal sepele dapat membuat kita mudah emosional. Hindari kecapean atau daya tahan tubuh lelah. Jangan paksakan diri bekerja karena dapat menimbulkan anxiety. Hindari pikiran negatif, misalnya takut mati dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi namun kita pikirkan. Poin terakhir, agar bisa terbebas dari anxiety, tanamkan dalam pikiran kalau Anda tidak sakit apa-apa atau tidak sakit berat, namun hanya
lambung yang bermasalah atau sakit ma biasa yang banyak dirasakan oleh orang-orang. Semoga dengan pikiran ini niat Anda untuk sehat bisa terwujud dan bisa ditanamkan ke pikiran Anda. Dan tentunya yang terakhir, selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti yang kita ketahui semua berasal darinya dan akan kembali padanya. Dan untuk teman-teman yang mengalami anxiety, semoga lekas diberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, dan bisa hidup bahagia bersama keluarga. Sisi positif dari penyakit anxiety ini yaitu kita mungkin dulu tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Ketika mengalami anxiety, mungkin perubahan total dalam hidup kita sangat terlihat, teman-teman. Misalnya kita lebih rajin lagi beribadah, lebih rajin lagi sholat, dan kehidupan kita lebih teratur. Mungkin dulu kita sering begadang, lat-lat tidur, makan tidak diperhatikan, apa saja yang kita makan kita tidak pusing. Namun sekarang ketika mengalami anxiety, semua berubah. Makanan kita lebih teratur, istirahat lebih teratur, dan tentunya kita lebih giat lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, untuk teman-teman yang mendukung channel saya sampai hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita sama-sama selalu diberikan kesehatan, selalu memberikan motivasi kepada teman-teman yang mengalami anxiety. Dan untuk selanjutnya di video-video saya akan berikutnya, insya Allah saya akan berbagi masalah obat-obatan yang saya gunakan, obat herbal yang saya gunakan sehingga saya sembuh dari anxiety. Dan saya akan review ke depannya obat herbal atau obat Cina yang saya sebutkan di video-video saya sebelumnya, agar kita lebih terbuka, lebih puas dalam hati kita ketika mengalami anxiety. Langkah yang harus kita ambil yaitu banyak bersosialisasi, banyak bercerita dengan orang, karena penyakit ini bukan cuma kita saja yang merasakan, ribuan orang yang merasakan. Karena kenapa demikian? Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena banyak kita dapatkan, contohnya saja di YouTube, ketika kita membuka atau men-search kata kunci anxiety, pasti video-video tentang anxiety, tentang video-video seperti yang saya buat ini banyak kita temukan, teman-teman. Dan itu memang nyata dan memang banyak yang merasakan ini. Dan ini mungkin pengaruh dari perkembangan zaman dan tuntutan waktu, tuntutan tanggung jawab kita, sehingga mungkin pengaruh-pengaruh pikiran kita dan memicu ke asam lambung sehingga menimbulkan anxiety ini, teman-teman. Itu banyak yang merasakannya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah menjadi buah pikiran sehingga memperburuk kondisi teman-teman. Dan untuk teman-teman mungkin cukup di sini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Mungkin cukup sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment.